Teman-teman, berikut ini proses install SISDM Orange SRM. Ini adalah versi 55. Langkahnya sama dengan versi 54. Jadi versi 5 ini menggunakan tampilan yang lebih baik dari versi 4X dan sebelumnya ya, teman. Nah, setelah teman-teman nanti memiliki user dan password ya untuk mengakses database. Jadi nama database, user dan password itu dibutuhkan untuk install ini. Nah, alamat domainnya setiap dosen dan mahasiswa termasuk asdos adalah sisdm.my.id. Kemudian garis miring, nanti di sini ada dosen, asdos, dan ada mahasiswa. Setiap mahasiswa punya sendiri. Gitu. Nah, kemungkinan kedua, kita menggunakan subdomain. Jadi di depannya SISDM itu ada subdomain namanya ya, yang dimiliki setiap dosen dan mahasiswa. Baik, ini contohnya menggunakan sisdm.my.id. Jadi ketika kita masukkan seperti ini, garis miring dosen, maka akan masuk ke halaman ini. Nah, setelah mendapatkan nama database, user, dan password, klik fresh installation karena install pertama kali. Nah, jangan lupa ini harus disetujui ya, lisensi yang open source ini. Jadi mengizinkan kita menggunakan untuk apapun. Klik next ya. Nah, sekarang diminta memasukkan database teman-teman ya. Nah, karena sudah diberi database ya oleh dosen atau asdos, klik di sini existing empty database. Jadi masukkan database-nya. Misalnya database-nya namanya dosen, kemudian ini hostname-nya localhost ya. Nah, hostname-nya namanya localhost, kemudian database-nya namanya dosen. Localhost artinya kita menginstall di komputer di server ini ya, bukan di komputer masing-masing ya. Jadi di server sisdm.my.id ini. Kemudian database-nya nanti setiap dosen, asdos, dan mahasiswa punya sendiri. Nah, ini contohnya dosen, kemudian username. Jadi username yang digunakan untuk mengakses database itu. Nah, ini contohnya user dosen. Kemudian masukkan passwordnya, nanti beda-beda ya, supaya tidak salah menggunakan. Jadi akan diberikan beda untuk setiap pengguna, jadi mahasiswa, asdos, dan dosen. Nah, sudah langsung next. Ini tidak usah diklik data inskripsinya. Untuk belajar ini langsung klik next. Nah, di sini simpan kalau khawatir lupa ya, tapi sebenarnya tidak disimpan juga tidak masalah. Ini perhatikan ini sudah di oke teman-teman ya. Artinya kalau semua sudah oke, klik next. Nah, sekarang memasukkan nama organisasinya. Nah, organisasi ini bebas, tapi sebaiknya ya menggambarkan suatu organisasi atau perusahaan ya. Misalnya ini SISDM PT X gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa diubah atau PT nama mahasiswa gitu ya. Lalu pilih country-nya ini Indonesia teman-teman ya. Jadi Indonesia ya, supaya ya, sesuai dengan negara kita, bahasanya ini belum ada bahasa Indonesia. Jadi pilih English United States dan time zone-nya Indonesia ya, karena kita berada di Jakarta, Depok, dan seterusnya sama-sama ya, menggunakan Asia Jakarta ya. Sebenarnya boleh juga yang lain ya. Ini kita latihan Asia Jakarta. Lalu klik next. Nah, perhatikan ini ya. Tadi karena tidak diklik ya, jadi tetap nggak bisa. Jadi tidak cukup menulis dengan ketikan. Jadi harus benar-benar dipilih ini. Perhatikan ya. Kalau tidak kita pilih ternyata error ya. Pilih lalu klik next. Ya. Nah sekarang email teman-teman ya. Email ini nanti kita gunakan untuk komunikasi ya dari sistem ini kepada admin paling tidak ya. Dan ini nanti bisa dimanfaatkan juga untuk mengirimkan notifikasi. Untuk latihan ini saya menggunakan email rusmanto@gmail.com. Kemudian adminnya ya teman-teman, untuk latihan boleh aja admin. Jadi supaya tidak bingung, tidak lupa ya. Nah ini passwordnya ini pentingnya. Jadi gunakan kombinasi huruf dan angka ya. Jadi pakai namanya masing-masing saja dengan huruf dan angka ya. Nah, bagus lagi kalau ada lambang ya selain angka ya. Jadi kalau tidak nanti akan error terus. Jadi
latihan lah membuat password yang benar, jumlahnya 8, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus ya. Nah, ini kalau teman-teman ingin dapat email iklan ya dari Orange SRM. Tapi kalau tidak, ini boleh dikosongkan, lalu klik next. Tapi kalau ingin sering terima ya email promosi, ini ditandai. Klik next sekali lagi. Ini tadi simpan teman-teman ya, supaya nggak lupa. Nah, kalau ini sebaiknya disimpan. Save. Sudah selesai pemasangan datanya ya, setupnya. Nah, baru sekarang benar-benar install, klik install. Nah, tunggu beberapa detik saja karena ini di server cukup bagus ya di internet. Jadi contoh ini menggunakan VPS yang dari Amazon Web Services atau AWS. Biasanya tidak sampai 1 menit ya, tapi kalau teman-teman nginstallnya di komputer sendiri, nah ini biasanya agak lama ya, kecepatan komputer biasa itu biasanya lebih lambat dari server. Nah ini sudah selesai teman-teman ya, pemasangannya atau installationnya. Udah langsung bisa digunakan launch Orange SRM. Nah langsung ini admin, ini password tadi teman-teman karena tadi disimpan ya, lalu login. Nah, biasanya untuk keamanan itu disarankan ya segera membuat user baru. Ya, nanti latihan pertama adalah buat user baru atau membuat karyawan baru di sini. Ya, karyawan baru itu BIM. Nah ini akan kita coba nanti di pertemuan kedua dan seterusnya ya. Kita mulai dengan admin. Kita sebagai admin di sini. Jadi yang harus dikonfigurasi adalah untuk pertama kali ya nama tadi ya, nama web ini apa ya, atau sistem informasi ini untuk perusahaan apa, dan seterusnya nanti diisi sedikit demi sedikit ya. Nah, sekian ini proses instalasi, jadi sangat mudah, lalu dibuat laporan ya oleh mahasiswa cara instalasi tadi untuk melatih menulis, karena keahlian yang dibutuhkan di bidang sistem informasi itu, nah, demikian pula informatika ya, ketika sudah berhasil mengimplementasikan sistem informasi itu adalah membuat manual, membuat laporan, dan lain-lain.